kemarin sudah saya share di Google Classroom ya, Bapak Ibu. Cuman hari ini kita mencoba menjelaskan sedikit, karena mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang antropologi. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Ada, Bu. Kecil. Saya akan mencoba menjelaskan, kita akan mencoba sharing tentang apa itu antropologi. Sesuai dengan apa yang aku ceritakan ya. Antropos dan logos. Ya Bang, gimana Bang? Iya Pak, apa tadi Pak? Maksudnya? Oh, itu Abang ikutan ini ya? Masih di mute.
Ayo, Gimana Pak? tar. Tar. Maaf. Saya bicara Ini terus. udah masuk ini Ya. biasanya. Oh, Aduh, Ya, ada aja. Nah, antropologi adalah menurut bahasa Yunani terdiri dari dua kata, antropos manusia dan logos ilmu. Jadi secara harfiahnya, secara garis besarnya, bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, ilmu atau studi atau kajian tentang manusia. Dilihat dari studi itu sendiri, dilihat dari aspek fisik, budaya, dan perilaku manusia untuk mendapat pengertian tentang keragaman manusia. Jadi dalam manusia itu yang banyak dikaji itu banyak ya, mulai dari warna rambut, ada hitam, ada coklat, ada pirang, ada apa lagi ya, kalau biru mungkin nggak ada ya, itu mah dicat ya Bapak Ibu. Terus dari bentuk muka, ada yang bulat, ada yang lonjong, terus ada yang mungkin persegi dan lain sebagainya. Dari bentuk mata, ada bulat, ada sipit ya, terus ada apa lagi, mungkin ada oval dan lain sebagainya. Terus dari bentuk tubuh, ada yang tinggi, ada yang pendek. Terus dari warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Cuman mungkin kebanyakan Indonesia itu adalah sawo matang ya. Nah, jadi fisik, terus budayanya, apa yang dihasilkan dari manusia itu, budaya apa? Kan banyak ya budaya. Terus perilaku manusianya seperti apa? Apakah sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, etikanya gimana, dan lain sebagainya. Jadi antropologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, tentang keragaman manusia. Jadi banyak sekali yang bisa dikaji tentang dari manusia tersebut. Gitu. Terus menurut pengertian dari para ahli Koncaraningrat ya, Bapak dari antropologi, bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna. Tadi ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat dan lain sebagainya. Terus bentuk fisik masyarakat. Nah, dari tadi ya, fisik mulai dari bentuk tubuh, terus tinggi badan, terus bentuk muka, terus warna rambut dan lain sebagainya. Terus serta kebudayaan yang dihasilkan. Jadi manusia itu menghasilkan kebudayaan seperti apa? Ya. Nah, kalau sekarang nih adat itu kebudayaan atau apa? Hasil kebudayaan atau apa? Adat itu kebiasaan yang terjadi di masyarakat, yang terjadi secara berulang-ulang, dan itu bisa menjadi satu nilai budaya yang dianut dalam tatanan masyarakat tertentu. Iya betul ya Bapak ya. Jadi bisa jadi adat istiadat itu lama kelamaan bisa menjadi kebudayaan ya, karena sering digunakan oleh masyarakat tersebut. Nih, menurut Bapak Ibu, kebudayaan apa yang sekarang sudah mulai bukan musnah ya, sudah mulai hilang? Nah, terutama di Jawa Barat. Kebudayaan, kesenian. Salah satu kebudayaan yang menurut Bapak Ibu sekarang udah mulai hilang. Terus orang pun jarang untuk melestarikannya. Izin Bu, Ya boleh. kalau di tempat saya di Kabupaten Purwakarta itu ada dua kesenian kebiasaan di daerah itu. Yang satu itu buncis sama yang satu itu domyak. Nah, terakhir kali saya dan dengar itu pas waktu rame-ramenya itu pas waktu SMP. Nah, kalau misalkan udah keluar dari SMP udah mulai agak kedengeran lagi gitu. Jadi udah mulai hilang ya.
Kalau punah mungkin tidak sih, udah mulai hilang ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apakah tari jaipongan sekarang sudah mulai hilang, punah, atau seperti apa? Agak jarang sering ditampilkan. Mungkin untuk kesenian tari jaipongan tersebut bisa ditampilkan dalam acara-acara tertentu. Misalkan ada kunjungan pejabat bisa ditampilkan, atau ada acara kesenian khusus. Tapi mungkin secara pertunjukan dikhususkan untuk jaipongan itu sendiri sudah jarang. Nah, ya betul, sudah jarang ya. Bahkan kadang-kadang pernikahan sendiri kita sebagai menganut misalkan adat Sunda ya jarang ya. Jadi kebanyakan sekarang modern dibandingkan dengan tari Jaipong sendiri, padahal sebagai masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai masyarakat Jawa Barat, harusnya melestarikan, memajukan dan mengenalkan kepada dunia luar bahwa tari Jaipong itu ada, tari Jaipong itu bagus. Tapi malahan sekarang kitanya sendiri juga waktu kita mengadakan misalkan merayakan resepsi pernikahan atau apapun, kita jarang menggunakan jaipong, jadi lebih ini dengan gaya modern ya kalau zaman sekarang itu. Nah, terus menurut William Hepilem bahwa antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi antara Macara Ningrat dan Hepilem sama ya, yang studi tentang umat manusia. Cuman kalau menurut Hepilem itu dia menyusun secara generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Jadi dia lebih mendetail dengan menyusun segalanya tentang manusia. Jadi tentang keanekaragaman manusia disusun dan disimpan dalam biasanya dalam sebuah buku ya. Nah, itu. Terus menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Jadi dalam diri manusia itu terdapat pengetahuan, ilmu yang mungkin kadang-kadang kita juga bukan tidak memahami, tapi kurang kurang mengetahui sebenarnya apa yang dalam diri kita itu. Jadi kalau menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas ya. Jadi tidak ada batasnya keingintahuan tentang umat manusia, yang seperti disebutkan bahwa ada fisik, dari perilaku, dari budayanya dan sebagainya. Bahkan mungkin lebih dari apa yang kita ketahui. Nah, menurut Hobel, antropologi adalah suatu studi tentang manusia dan kerjanya. Jadi tentang manusia, tentang fisik maupun budaya maupun perilakunya dan kerjanya. Seperti apa manusia itu kerjanya? Kan macam-macam ya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berperilaku dan sebagainya, itu beda-beda dari setiap manusia ke manusia yang lainnya. Mungkin saya sama-sama manusia dengan Pak Lukman, dengan Pak Sofyan, dengan Pak Mahda, tapi kan kita memiliki visi terus perilaku yang berbeda-beda ya. Meskipun kita ditempatkan adalah sebagai manusia, tapi kita memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Misalkan saya tuh memiliki ciri-ciri fisiknya matanya bulat, tapi Pak Lukman tidak. Mungkin Pak Lukman bentuk matanya apa, terus bentuk mukanya beda ya, perilakunya juga beda. Nah, terus umurnya juga beda ya Pak ya. Mungkin Pak Lukman di atas 40 Pak, atau muda lebih muda. Nah itu ya, dari perilakunya, pengalamannya juga beda sekali. Pak Lukman, Pak Iwan mungkin pengalamannya lebih banyak daripada saya. Nah, jadi tentang manusia itu sangat sangat banyak sekali. Nah, dalam suatu
antropologi itu ada yang namanya fase-fase perkembangan antropologi. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengetahui sedikitnya bahwa bangsa Eropa atau bangsa lainnya kenapa bisa menjajah negara Indonesia ataupun negara lainnya. Nah, jadi ada 4 fase dalam perkembangan antropologi. Jadi nanti ini adalah biasanya fase-fase ini akan ada di nilai akan ada di soal UAS. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk menghafal. Kalau menghafal mungkin kalau sekarang ya agak susah ya kalau menghafal, nggak seperti anak muda. Nah, mungkin ini garis besarnya saja. Nah, fase pertama adalah sebelum tahun 1800-an. Jadi sekitar abad ke-15 dan 16, bangsa-bangsa Eropa itu mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia hingga ke Australia. Nah, dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal yang baru. Jadi yang tidak ada di negara Eropa. Nah, mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Nah, dari kisah petualangan tersebut, dari kisah penjelajahan tersebut, nah mereka berpetualang dan mereka menemukan hal-hal yang baru itu untuk mereka catat di buku harian atau jurnal penjelajahan. Jadi ketika penjelajahan, ketika mereka berlomba-lomba untuk menjelajah dunia itu, mereka menemukan hal-hal yang baru dan suku-suku yang asing yang kemudian mereka catat dalam suatu buku atau jurnal perjalanan. Nah, mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut di luar dari bangsa Eropa tersebut. Nah, mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut mereka yang berisi deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan namanya bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi mereka menjelajah dan mereka mencatat ke dalam suatu buku harian yang dinamakan dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Nah, jadi mereka mencatat dari mulai negara Afrika, Amerika, Asia hingga ke Australia. Nah, terus bahan etnografi tersebut menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Nah, kemudian pada abad ke-19, perhatian bangsa Eropa itu bukan hanya saja ke tadi ke ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat atau bahasa. Nah, bahkan mereka menjadikan bahan-bahan etnografi tersebut dipandang dari sudut pandang ilmiah. Jadi setelah mereka menyimpan dalam suatu buku harian perjalanan penjelajahan. Nah, ternyata bahan tersebut menjadi perhatian pelajar Eropa dan mereka bukannya ingin stop dari penjelajahan tersebut, bahkan mereka ingin lebih mengetahui, lebih mendalami tentang suatu suku di luar suku bangsa Eropa tersebut. Nah, jadi timbullah usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi. Nah, jadi pelajar-pelajar Eropa itu ternyata tertarik dengan bahan etnografi yang dikumpulkan, sehingga bahan-bahan tersebut dipandang ilmiah dan menjadi sangat besar. Jadi mereka lebih ingin memahami, mendalami lagi tentang suku-suku di luar suku Eropa atau tadi bahan etnografi tersebut. Nah, itu. Jadi fase pertama itu adalah fase di mana bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menjelajah dunia. Nah, pada tahun kedua atau pada fase kedua tahun 1800-an, pada fase ini bahan-bahan etnografi tersebut disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi pada masyarakat pada saat itu. Jadi bahan-bahan tersebut disusun sesuai dengan cara berpikir dari
dari zaman ke zaman. Nah, masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, terus mereka menganggap bahwa bangsa lain selain Eropa itu bersifat primitif yang tertinggal dan menganggap bahwa bangsa Eropa itu lebih tinggi kebudayaannya dibandingkan dengan masyarakat di luar bangsa Eropa. Nah, jadi menurut mereka bangsa di luar dari bangsa Eropa tersebut bangsa yang primitif, tertinggal dan menganggap bahwa Eropa itu adalah merupakan bangsa yang tinggi kebudayaannya. Jadi pada fase ini antropologi bertujuan akademis. Jadi mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Nah, jadi selain menganggap bahwa di luar bangsa Eropa primitif, tertinggal dan sebagainya, nah mereka mempunyai tujuan yaitu untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif tersebut untuk memperoleh pemahaman serta sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Nah, dengan mereka mempelajari tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia atau mengetahui tentang segalanya, nah mereka akhirnya pada fase ketiga ini mereka membentuk koloni berlomba-lomba untuk membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Nah, kalau mungkin dulu mah kita dijajah oleh Jepang dan Belanda ya, yang jadi bangsa Eropa tersebut membentuk koloni, membangun koloni dalam rangka ingin ingin mengetahui lebih banyak tentang bangsa-bangsa di luar dari bangsa Eropa. Nah, dalam rangka membangun koloni tersebut mereka tidak selamanya mulus, tidak selamanya lancar. Ada berbagai kendala, ada berbagai serangan dari bangsa asli tersebut. Misalkan kalau kita dijajah oleh bangsa Jepang dan Belanda ya dulu, nah jadi bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia sendiri memiliki serangan, bukan kita melakukan penyerangan terhadap bangsa tersebut. Jadi bangsa Eropa tersebut muncul berbagai kendala, serangan dari bangsa tersebut, bangsa asli, terus pemberontakan dari bangsa asli melakukan pemberontakan dan cuaca yang kurang cocok. Jadi mereka memiliki hambatan dan kendala. Jadi cuaca yang kurang cocok tersebut mungkin menjadi hambatan juga, sehingga misalkan jadi alergi terhadap kulit mereka, terus misalkan ataukah menjadikan mereka mungkin bahkan sakit perut atau dan sebagainya. Itu ini ya macam-macam. Jadi berbagai kendala yang mereka hadapi. Tapi dalam menghadapi rintangan, hambatan dan tersebut, pemerintah kolonial negara Eropa berusaha mencari kelemahan suku asli tersebut, kemudian menaklukkannya. Jadi pinternya bangsa Eropa itu setelah mereka diberikan serangan, kendala, pemberontakan dan sebagainya, cuaca yang buruk, nah mereka bukannya misalkan saya sudah tidak akan menjelajah lagi, mereka tidak menyerah, mereka bahkan mencari-cari kelemahan dari suku asli tersebut dan menaklukkannya. Nah, untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa. Jadi mereka menaklukkannya dengan cara mempelajari bahan-bahan etnografi tersebut, terus mempelajari tentang suku-suku bangsa di luar Eropa tersebut, mempelajari kebudayaan, kebiasaannya untuk pemerintah kolonial. Jadi mereka bukannya berhenti untuk melakukan penjelajahan, mereka malah memiliki keyakinan ataupun bersemangat untuk mencari kelemahan dan menaklukkannya. Nah itu, jadi kalau bangsa lain ingin menjajah itu banyak ya cara-cara, ide-idenya bagaimana sih agar kita bisa menaklukkannya. Jadi tidak pantang menyerah, mereka melakukan berbagai cara, berbagai usaha agar mereka bisa menguasai daerah tersebut atau negara tersebut.
Nah, pada fase keempat ini, pada fase terakhir ini, antropologi berkembang secara pesat. Jadi kebudayaan suku bangsa asli yang menjadi bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Jadi kebudayaan dari suku bangsa asli tersebut jadi mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Nah, mungkin sama dengan halnya di kita ya Bapak ya, Bapak Ibu, bahwa ketika kita dijajah oleh Jepang ataupun dengan Belanda, mungkin ada beberapa kebudayaan-kebudayaan yang hilang akibat dijajah oleh negara tersebut. Nah, jadi pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, yaitu Perang Dunia Kedua. Jadi perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia pada kehancuran total. Nah, kehancuran di sini menghasilkan kemiskinan, terus kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Pasti ya, kita juga ketika dijajah oleh Belanda ataupun Jepang, ya pasti mendapatkan kehancuran, kemiskinan, ya kesenjangan sosial, terus kesengsaraan karena rempah-rempah kita atau bahan-bahan yang dimiliki oleh kita, kekayaan yang dimiliki kita diambil oleh bangsa tersebut. Kalau Bapak Ibu ada yang salah mohon diperbaiki ya. Nah, misalkan ada yang salah mohon ini aja ditegur aja nggak apa-apa. Saya pasti menerima. Nah, terus namun pada saat itu juga muncul semangat nasionalisme, semangat dari bangsa-bangsa asli tersebut, untuk bangkit. Nah, dan keluar dari belenggu penjajahan. Jadi sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil merdeka, bukan mereka yang berhasil merdeka. Nah, namun banyak masyarakatnya yang masih mendendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun. Kalau kita dijajah berapa tahun ya Pak oleh Jepang? Jepang mah 3,5 tahun. Ya. Kalau Belanda Pak? 350 tahun. Paling lama dengan Belanda ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mengetahui bahwa ada bahasa-bahasa Belanda yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia, bahasa kebiasaan ya. Nah, banyak sekali terus peninggalan Belanda yang Ya Bu, masih di mute. Masih di mute Bu, maaf. sudah saya ini. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan dari bangsa Belanda yang mungkin di kita masih ada sampai sekarang ya Bapak ya. Nah, di Bandung mungkin ada peninggalan masih banyak peninggalan rumah-rumah Belanda yang mungkin bagi orang masih dilestarikan, oleh sebagian orang masih dilestarikan dan masih dipakai. Nah, itu mulai dari bahasa juga ada, ternyata bahasa Botram itu bukan bahasa Sunda. Ternyata Botram itu Pak dari bahasa Belanda yang mungkin oleh bangsa kita itu dijadikan sebagai bahasa Sunda. Botram katanya apa ya, pokoknya itu dari bahasa Belanda. Nah, kalau Bapak misalkan nanti main ke alun-alun naik bandros ya Bapak, nah itu juga ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sampai saat ini kalau saya tidak naik bandros tidak tahu bahwa ternyata Botram itu berasal dari bahasa Belanda yang dijadikan bahasa Sunda. Nanti Bapak bisa main ya, nanti akan dijelaskan oleh guide-nya sendiri. Ada budaya-budaya yang saya juga belum tahu. Nah, baru tahu ternyata. Nah, terus proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi
tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, nah tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa. Nah, seperti suku bangsa Saomi, Lam, dan Lab. Jadi itu ya Bapak, fase-fase perkembangan dari antropologi tersendiri. Pertamanya seperti apa? Nah, kedudukan ilmu antropologi dalam ilmu pengetahuan. Jadi, sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan atau sains, jadi manusia lebih dulu mengenal pengetahuan. Karena mungkin pengetahuan sendiri adalah segenap yang diketahui manusia sebagai hasil kerja panca inderanya. Jadi kalau dulu mungkin belum banyak buku ya Bapak ya, belum banyak buku seperti sekarang, belum ada internet. Jadi kita hanya mengetahui sesuatu itu dilihat dari panca indera kita sendiri, dari hasil kerja. Kalau sekarang kan kalau kita tidak mengetahui tentang apa-apa kan sekarang gampang ya, di internet kita bisa browsing, di buku. Tapi kalau misalkan untuk sekarang ini perkembangan teknologi lebih maju, kita melihat dari browsing dari internet. Nah jadi kalau dulu itu kita melihat sesuatu itu dilihat dari hasil kerja panca indera. Misalkan contohnya pengetahuan tentang bintang di langit karena melihatnya di malam hari. Nah itu kita lihat langsung. Jadi kita tanpa kita mengetahui dari buku ataupun dari internet. Nah kalau zaman sekarang kita tidak melihatnya pun kita bisa lihat di buku ya. Kita browsing bagaimana bintang, indahnya bintang di langit pada malam hari. Nah, tetapi tidak semua pengetahuan dapat diperoleh hanya dengan menggunakan hasil kerja panca indera saja. Jadi ada pengetahuan yang cara memperolehnya itu harus melalui cara-cara yang bersifat sistematis dengan menggunakan logika dan telah teruji secara objektif kebenarannya. Nah, jadi selain hasil kerja dari panca indera, ada pengetahuan yang tidak bisa diandalkan dari panca indera tersebut. Jadi harus melalui cara-cara yang sistematis dan menggunakan logika serta kebenaran. Nah, pengetahuan yang demikian disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan memperoleh cara-cara yang sistematis, terus menggunakan logika dan telah diuji kebenarannya, itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ya, contohnya pengetahuan tentang cara membuat pesawat terbang. Nah, kalau kita tidak kalau dulu mungkin kita bisa melihat langsung ya cara pembuatan, bahkan sekarang juga ini. Tapi kalau sekarang lebih banyak ya tinggal kita lihat YouTube, kita tinggal internet, bagaimana sih cara pembuatan. Mungkin memang sih tidak akan sama dengan yang kita melihat sendiri cara pembuatan pesawat terbang dengan kita melihat atau membaca buku di media lain. Nah, ya. Jadi berdasarkan objeknya, ilmu pengetahuan itu terdiri dari ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora serta matematika. Jadi berdasarkan objeknya ada 4, ada ilmu alam, ada ilmu sosial, ada humaniora, dan matematika. Nah, sedangkan berdasarkan penerapannya ada 2. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, ada ilmu murni dan ilmu terapan. Nah, pure science atau ilmu murni dan applied science atau ilmu terapan. Kebetulan. Kasihan. Mungkin capek ya Bapak Ibu biar masalah. Kita lanjutkan saja. Pak Muhammad sampai tertawa terbahak-bahak. Mungkin begadang. Nah, ciri-ciri antropologi sebagai ilmu pengetahuan ada yang pertama yaitu ada empiris. Jadi ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya yang tidak bersifat spekulatif ya, tidak mengada-ngada. Jadi harus sesuai. Tutup lagi deh, tutup kan. So tinggal itu. Aduh. Bentar ya Pak Ibu. Ya.
Aduh. Aduh, maaf Bapak Ibu, ada gangguan lagi nih. Gini Pak, kalau punya anak, kalau ini ada aja weh yang diganggu. Nah, yang kedua adalah teoritis. Yang tadi empiris ya, pengetahuan yang didasarkan pada observasi. Jadi ketika kita mempelajari suatu antropologi itu kita harus observasi. Karena apakah itu benar atau enggak, kalau misalkan karena kebudayaan apakah itu sudah punah atau hilang atau gimana dan sebagainya. Jadi terhadap kenyataan dan perasaan kita hasilkan tidak mengada-ngada atau berspekulasi. Nah, terus teoritis artinya suatu ilmuwan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan. Jadi dari hasil empiris tadi kita tuangkan dalam satu susun ya secara abstraksi atau lain sebagainya dari hasil pengamatan tersebut. Nah, terus kumulatif artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada ataupun diperbaiki, memperluas serta memperkuat teori-teori yang lama. Jadi teori-teori yang sudah ada disusun, bahkan memperbaiki, bahkan diperluas ataupun diperkuat teori-teori yang sudah lama, karena kebudayaan itu makin kesini makin berkembang ya, makin banyak gitu. Jadi tidak hanya yang lama, tapi kita susun lagi, kita perkuat lagi dengan teori-teori yang sudah ada, dan bahkan mungkin ada kebudayaan-kebudayaan baru yang kita belum tahu pasti mungkin beberapa tahun selanjutnya, beberapa tahun ke depan ada kebudayaan-kebudayaan yang baru. Nah, kebudayaan-kebudayaan tersebut misalkan bisa kita susun atau kita masukkan ke dalam suatu teori tersebut, karena semakin berkembangnya perubahan zaman, semakin orang mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang, semakin pengetahuan semakin banyak, ya bisa jadi kebudayaan-kebudayaan baru pun muncul ya. Nah, seperti zaman sekarang, mobil itu tidak hanya kita dari luar, misalkan dari Eropa dan sebagainya. Bahkan kita sendiri sekarang sudah bisa menghasilkan atau membuat mobil ya, meskipun itu belum dipasarkan secara menyeluruh. Nah, hasil-hasil itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kebudayaan ataupun hasil dari kerja manusia. Nah, hasil kerja ya, mungkin kalau kita dulu hanya bisa membuat misalkan makanan tradisional, tapi kalau sekarang tuh makanan tradisional itu bisa jadi dicampur, diperbaiki menjadi makanan yang lebih modern lagi ya, seperti klepon nih Bapak Ibu. Klepon kan kalau dulu mah cuma gitu-gitu aja ya, bulan. Kalau sekarang kan bisa dijadikan cake, bisa dijadikan kue ulang tahun klepon itu. Jadi bukan hanya terbuat dari beras ketan, tapi ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya yang lebih bagus lagi, yang lebih modern lagi, yang mungkin bisa menarik perhatian orang banyak. Kalau dulu kan klepon itu kan bulat, di dalamnya ada gula merah ya. Nah, sekarang ternyata itu bisa dijadikan kue bolu, namanya klepon. Jadi kue bolu klepon. Nah, sekarang tuh manusia banyak belajar, banyak dapat ilmu pengetahuan dari segalanya, karena perkembangan semakin maju, perkembangan semakin anak kecil saja sekarang ya sudah bisa merasakan HP ya Bapak. Kalau jadi kita mungkin saya sendiri punya HP itu pun masih dilarang karena ke sekolah itu nggak boleh bawa HP. Kalau sekarang anak SD, anak TK sekarang mainannya HP ya Bapak Ibu ya. Karena negara semakin maju, semakin berkembang teknologi, apalagi sekarang corona yang mengharuskan anak-anak itu belajar dari HP. Semuanya dari HP ya. Nah, itu.
Jadi zaman anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Nah, tuh kalau kita dulu hanya bisa SMS, bisa telepon ya. Kalau sekarang WA, aduh ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan lain sebagainya. TikTok. Yang mungkin sedikitnya ada pengaruh negatifnya ya Banyak. untuk anak-anak bisa mengakses yang lainnya selain yang yang biasa gitu. Bahkan anak sekarang bisa membuka situs-situs yang tidak seharusnya dibuka oleh anak kecil gitu. Jadi melebar kemana-mana ya, tapi intinya bahwa teori-teori tersebut diperbaiki, diperluas serta diperkuat dengan teori-teori yang lama. Terus non etis, jadi artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Nah, jadi antropologi tidak mempermasalahkan baik atau buruknya masalah, tetapi menjelaskan masalah tersebut secara mendalam, menggali secara detail, secara akar-akarnya mungkin ya gitu. Nah, objek antropologi adalah manusia dalam masyarakat, udah pasti ya. Nah, suku bangsa, perilakunya dan kebudayaannya. Jadi ada dua tujuan antropologi, di mana yang pertama adalah tujuan akademis dan praktis. Jadi tujuan akademisnya adalah antropologi ini berusaha memberi pengertian tentang manusia sebagai masyarakat, suku bangsa, perilaku dan kebudayaannya. Tetapi tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia, perilaku dan kebudayaannya guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Nah, itu jadi kalau tujuan akademisnya itu mempelajari tentang manusia sebagai masyarakat, suku bangsa, perilaku dan kebudayaannya, akan tetapi praktisnya adalah mempelajari manusia sama, akan tetapi guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Nah, kalau misalkan yang masyarakat tertinggal, yang masyarakat mungkin yang primitif, membangun masyarakat itu sendiri akan susah ya dengan masyarakat yang welcome dengan hal-hal yang baru. Nah gitu. Tapi mungkin ada segi positif dan segi negatifnya ya ketika kita menerima teknologi, menerima perubahan-perubahan yang ada. Kita bisa membangun masyarakat menjadi lebih maju lagi dengan teknologi, dengan lain sebagainya. Mungkin ketertinggalan dari kemiskinan, dari sebagainya. Karena kebanyakan mungkin orang yang primitif, orang yang tertinggal, sekolah itu tidak penting ya, Bapak Ibu, sekolah itu tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah mendapatkan uang, menghasilkan uang, dan bisa hidup. Nah itu. Tapi kalau bagi masyarakat yang modern mungkin perubahan-perubahan teknologi itu terus perkembangan zaman itu perlu bagi mereka, tapi memang ada sisi negatifnya. Kita kebudayaan kita yang ada mungkin bisa terkikis oleh kebudayaan yang lain ya. Mungkin seperti halnya zaman sekarang anak-anak, apalagi anak perempuan ya, tidak bisa dipungkiri dengan adanya negara Korea Selatan yang menjamur di Indonesia. Ya, Pak Lukman senyum-senyum tentang kalau perempuan itu orang-orangnya ya, karena ganteng, karena cantik, terus dari filmnya, film Korea yang menjamur, yang mungkin kalau dibandingkan dengan film Indonesia lebih simple, misalkan lebih ramai dan lebih sebagainya. Tapi ya itu tadi kita jadi ada sebagian manusia yang jadi cara berpakaian, terus cara berbicara dan lain sebagainya mengikuti negara-negara tersebut ya. Nah, kayak mungkin anak kecil tahu Blackpink ya, dan lain sebagainya yang menjamur di Indonesia saat ini. Ayah Muhammad juga terpengaruh oleh negara Korea atau tidak dengan wanita yang cantik-cantik dan lain sebagainya, yang seksi dan lain sebagainya. Nah itu. Terus bahasan atau ruang lingkup antropologi ada dua, yaitu
antropologi fisik yang membahas manusia yang terkait dari bentuk fisiknya. Ya tadi yang mulai dari atas sampai bawah, dari mulai bentuk muka dan sebagainya. Dan ada antropologi budaya yang memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai makhluk sosial ya, karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, yang harus berdampingan dengan orang lain, yang harus mematuhi aturan, norma dan berlaku, terus etika dan lain sebagainya dalam masyarakat. Jadi kalau antropologi budaya antropologi budaya itu mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat dan juga kebudayaan yang dihasilkan manusia tersebut. Apa Kak? Sebentar atuh Kak, sedikit lagi. Nah, dengan demikian, hakikat antropologi sebagai ilmu pengetahuan adalah yang pertama adalah merupakan ilmu sosial, sudah pasti ya, karena kita dalam antropologi itu berhubungan dengan orang lain juga, dengan masyarakat, dengan budaya, ataupun dengan orang-orang di seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan kita bisa berhubungan dengan masyarakat di luar dari negara Indonesia sendiri ya. Nah, bersifat normatif, terus tergolong ke dalam ilmu murni dan juga ilmu terapan, terus ilmu pengetahuan yang abstrak, bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum manusia dan masyarakatnya, terus merupakan ilmu pengetahuan umum. Nah itu, terus metode yang digunakan dalam ilmu antropologi dalam mempelajari gejala-gejala masyarakat, misal pengumpulan fakta, misalkan Bapak observasi langsung ya ke tempatnya. Nah, terus penentuan ciri-ciri umum dan sistem atau klasifikasi serta verifikasi atau pengujian. Mungkin kalau saya dulu ketika saya itu sebagai mahasiswa, ketika saya mendapatkan mata kuliah antropologi itu, saya tuh langsung terjun ke Kuningan Bapak, study tour. Jadi melihat bagaimana kehidupan tentang Kuningan, bagaimana manusianya, bagaimana perilakunya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang ya, apalagi corona ya nggak bisa kemana-mana, masih dibatasi, kita saja pembelajaran daring, apalagi untuk study tour mungkin itu sangat tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu mungkin sekian dari saya. Bapak Ibu boleh menambahkan, kita sharing atau apa-apa, silahkan. Atau sudah cukup Bapak penjelasan dari saya? Sudah ada yang bisa dipahami? Insya Allah. Oh ya, kalau jaringannya kurang bagus nggak apa-apa ya, yang namanya juga ini apa jaringan tidak selamanya bagus, apalagi kalau hujan, wah itu sangat jelek itunya apa sinyalnya. Mungkin kuotanya juga ya, karena ya yang namanya sekarang menggunakan internet pasti menggunakan uang juga ya. Dan nggak selamanya, nggak semuanya orang itu ada uangnya. Nah, saya juga memaklumi, nggak apa-apa. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanggapi, kalau ada yang mau menambahkan, kalau ada yang sharing pengalaman Bapak Ibu, bangga. Kebudayaan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Pak Iwan, silakan. Izin Bu. Ya, boleh Pak. Jadi bagaimana keterkaitan ya Bu ya? Keterkaitan antropologi di era globalisasi seperti saat ini. Di sisi lain kan, contoh di kita aja di Cimahi ya Bu. Di Cimahi itu ada komunitas adat Cirende ya Bu. Oh iya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat dijaga sekali di Cirende. Namun di sisi lain teknologi itu menuntut untuk lebih Memang Cirende itu
Bentar Bu, Enggak. ini suaranya. Dari Pak Sopin mungkin ya, Pak Iwan, suaranya. Ya, Ya udah, sekarang udah mulai Pak. Nah, ini tentang antropologi sendiri, saya nih pertama mengenal antropologi itu dari Kang Agus Goci, Agus Ramdhani, PP Podenikmas, gitu. Mengkaji tentang antropologi karena di program pendidikan keaksaraan waktu itu yang ada di Cirende. Nah, bagaimana keterkaitan antropologi kekinian intinya Bu. Jadi antropologi kekinian menghadapi era 4.0 seperti itu. Ternyata Bapak teh nanya ya Pak Iwan. Bapak Iwan tuh nanya Bapak Ibu, gimana keterkaitan antropologi dengan masyarakat Cirende yang harusnya go ya, tapi mereka masih tertutup mungkin ya Pak ya, masih tertutup dengan hal-hal yang berbau teknologi. Saya mungkin akan menjawab ya sebisa saya, kan Bapak ya, nggak apa-apa ya, kita yang namanya juga sharing ya. Nah, kalau menurut saya apa keterkaitan antropologi dengan Cirende itu, keterkaitannya adalah sangat ada keterkaitan sekali ya. Untuk zaman sekarang kita dituntut untuk perubahan teknologi, perubahan perkembangan dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka sendiri harus bukan harus, mungkin mereka menuntut dengan perkembangan antropologi sendiri. Nah, kalau saya bisa menilai bahwa ketika seseorang itu suatu masyarakat sendirinya tidak mau merubah apa yang ada, itu akan sangat susah sekali ya. Nah, jadi orang-orang tersebut tidak mau merubah, tidak mau menerima perkembangan teknologi zaman sekarang, antropologi yang semakin maju, ya itu akan sangat susah. Mereka tidak akan tidak akan berkembang. Jadi kita sebagai mahasiswa Penmas juga seharusnya ya kita kita observasi ke sana, kita memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menyampaikan itu, kita harus mengetahui dulu bagaimana perilaku mereka sendiri. Apakah ketika kita berbicara, kita mengobrol itu sesuai nggak dengan adat dari ataupun kebiasaan dari mereka. Karena kita tuh ketika ingin berbicara, mengobrol sesuatu kan harus kita memiliki ilmu dulu ya, bagaimana cara berbicara, bagaimana kita bersopan santun, etika, norma dan sebagainya. Nah, menurut saya kita harus berbicara, harus memberikan pemahaman, ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan fakta, terus dengan kejelasan, kebenaran, dan kita tidak hanya memberikan teorinya saja, tetapi harus memberikan juga kehidupan nyata ataupun bukti-bukti ya, yang bukti-bukti yang menyatakan bahwa kita tuh harus berkembang, harus mengikuti zaman, meskipun memang ada baiknya juga kita harus mempertahankan, melestarikan, bahkan harusnya kita mengenalkan budaya-budaya kita keluar. Nah, tapi menurut saya bahwa kita boleh untuk mempertahankan kebudayaan sendiri, tapi alangkah baiknya juga kita memberikan kesempatan atau menerima budaya-budaya lain, bukan budaya lain, menerima perkembangan-perkembangan agar merekanya juga sendiri lebih bisa membangun, mendirikan masyarakat mereka lebih maju lagi. Karena kalau tertinggal ya susah juga Pak. Nah, jadi harus pola pikirnya dibuka terlebih dahulu ya, di mindsetnya harus istilahnya mindsetnya itu
kita buka perlahan-lahan, tetapi dengan jangan cara gitu gini misalkan ya dengan langsung judge gitu, enggak, tapi dengan perlahan-lahan, dengan istilah mah dengan baik-baik, dengan misalkan kalau ini mah dengan andalemi bagaimana kita menyampaikannya kepada mereka bahwa perkembangan teknologi itu sangat perlu bagi mereka, karena kalau mereka tertinggal ya lama kelamaan mereka tuh bisa punah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau masa tertinggal primitif, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, misalkan saya tuh tidak mau menerima yang namanya gadget atau HP. Ya, kalau misalkan ada apa-apa, misalkan saya tinggal di daerah yang terpencil, tidak ada komunikasi, tidak ada HP dan sebagainya, ya lama-kelamaan saya bisa mati ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu sama halnya. Jadi kita wajib bangga terhadap tanah air kita wajib mempertahankan, melestarikan, bahkan mengenalkan budaya kita kepada budaya luar. Nah, akan tetapi ketika kita kurang ataupun tidak mau menerima perkembangan yang sekarang, yang kita makin tertinggal, bahkan mungkin bisa punah. Nah, itu menurut saya Bapak Ibu ya. Nah, silakan boleh menambahkan. Nah, karena mungkin kalau kita ketinggalan dengan perkembangan yang sekarang yang makin maju, ya susah juga, karena kita kalau ada apa-apa kan sekarang pakai HP ya Bapak ya. Nah, terus komunikasi juga dengan HP. Nah, itu kalau mereka misalkan ada suatu yang tidak mereka mau, ya susah gitu kalau untuk saya. Jadi mindset pola pikirnya harus dibuka dulu, harus dikasih pengertian dulu secara baik-baik, secara mungkin ya disesuaikan ketika kita mengobrol tuh harus seperti apa dengan mereka. Nah, karena kalau mindsetnya, pola pikirnya tidak dibuka, ya itu tidak akan bisa, masukan kita kepada mereka pun tidak akan pernah nyampe. Ya, gimana menurut Bapak? Itu menurut saya. Iya. Menurut apa pengalaman? Kasih Bu. Nah, itu. Kalau menurut Pak Iwan sendiri gimana nih? Nah, meskipun Pak Iwan bertanya pada saya, tapi kan Pak Iwan juga sebenarnya memiliki jawaban ya. Nah, mungkin beda ya dengan saya jawabannya, tapi kan Pak Iwan kalau saya lihat pengalamannya lebih banyak berkecimpung di dunia masyarakat ya Pak Iwan mah, dengan masyarakat, dengan yang notabene gimana sih cara menghadapi Bapak atau orang tua yang buta aksara ya Bapak ya, dan lain sebagainya. Kita harus seperti apa? Karena kan kalau yang namanya di dunia masyarakat, di dunia pendidikan masyarakat itu kita tidak bisa ketika ingin membelajarkan, kalau ingin misalkan memberikan ilmu terus agar mereka tidak buta aksara, kan tidak bisa dong, ayo belajar langsung, enggak kan ya, harus ada step by stepnya, gimana cara istilah itu sebenarnya ngolok mereka untuk mau belajar, untuk terus mereka untuk setelah belajar itu mereka mau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu kan sangat susah ya untuk mereka yang ini. Jadi menurut Pak Iwan sendiri mungkin punya jawaban juga. Oke, Pak Iwan, silakan Pak Iwan atau yang lainnya. Oke Bu, gini Bu, karena kenapa saya bertanya seperti itu ya Bu ya?
kadang-kadang di masyarakat kita itu sekarang kan selalu terkunci di pendidikan, terutama pendidikan masyarakat. Kita tuh dikunci dengan label. Contoh aja kita nih di Kota Cimahi, labelnya kan bebas buta aksara ya Bu. Mhm. Padahal Masih ketika ada ya, ditelusuri masih banyak, banyak bukan ada tapi banyak ya. banyak malah gitu. Ya. Nah, apalagi di daerah-daerah yang istilahnya masih di pinggiran, bukan perkotaan, tapi dengan ego wilayah Ya masing-masing betul. sama seperti itu. Nah, berarti kan sejarah dari hubungan kebudayaan di masyarakat ini belum melekat, sehingga masyarakat itu tidak mau meningkatkan kompetensi mulai dari pendidikan di masyarakat terutama seperti itu. Ini kayak saya nih tertarik karena di kelas saya nih ada Pak Mahda Fikia ini, dia kan Ya, di PKBMD. desa, iya, terus ada Bu Emi juga, suaminya di desa, teman-teman juga banyak aktivis. Saya tuh ingin menggerakkan kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat seperti itu. Sehingga data real yang ada di lapangan dengan yang ada di pusat itu sinkron Iya betul. gitu. Ya tapi Seperti itu ya. tapi ada kalanya juga mungkin mereka yang berpikirnya mending kerja ya menghasilkan uang ya Pak ya betul Iya, ya masih menghasilkan banyak ya. uang ya berpikirannya gitu ngapain ngapain belajar ngapain kita berpendidikan toh kalau misalkan kita nggak punya uang susah juga untuk mencukupi kebutuhan hidup kan intinya mah itu mereka mah ya yang di Nah, iya. pikirannya ya uang bisa menghasilkan uang bisa bekerja apapun itu dan bisa mencukupi kebutuhan bertahan hidup itu mungkin bagi mereka tapi kan Betul. kalau untuk kita yang berpikirannya lebih ke depan visioner itu beda lagi ya Pak ya. Nah, memang susah kalau mindset mereka sudah ditutupi dikunci bahkan mungkin hatinya sudah tidak maulah pokoknya malah kebudayaan lain dan sebagainya. Nah itu mungkin yang membuat mereka ya susah juga segimanapun kita berusaha tapi kalau mereka tetap mengunci diri mereka sendiri ya akan susah sekali ya Pak ya kalau menurut saya seperti itu ya karena kita juga sekarang perkembangan makin maju HP juga sekarang makin berbagai macam ya tipe-tipenya. Nah kalau kita tidak ini ya pasti ketinggalan pasti akan sedikitnya akan mungkin akan hilang kitanya sendiri akan musnah akan punah. Nah karena seperti halnya mungkin gini jerapah yang bentuknya atau tinggi badannya pendek dengan tinggi badannya tinggi yang normal itu akan berbeda jadi akan lebih cepat punah ketika mereka yang jerapah itu yang tinggi badannya tidak normal karena untuk mencari makanan pun susah ya. Nah itu jadi seperti halnya manusia kalau tidak ingin berkembang ya susah juga. Nah itulah pola pikir mindset antara kita sebagai manusia yang mungkin lebih mengedepankan pendidikan yang lebih tinggi ya dengan mereka yang tertinggal itu ya sangat jauh beda sekali karena mereka bagi mereka makan kerja menghasilkan uang bertahan hidup itu sudah cukup bagi mereka padahal pendidikan itu sangat penting ketika mereka mendapatkan pendidikan ketika mereka punya pendidikan yang lebih baik lagi mungkin mereka menghasilkan uang mencari pekerjaannya akan lebih tinggi lagi ya nah uangnya akan lebih banyak lagi jadi tidak sedikit gitu dengan pendidikan yang tinggi mungkin kita bisa mendapatkan atau berwirausaha bagaimana misalkan kita punya lahan nih berapa meter berapa meter dengan kita punya pendidikan yang tinggi pengetahuan yang lebih banyak mungkin usaha tersebut bisa lebih maju uang yang didapatkan bisa hasilnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan kita biasa saja gitu ya itu pengalaman saya bukan pemahaman saya ya Pak Iwan karena saya di sini juga nggak mau mengajarkan kita sharing aja karena pengalaman Bapak juga mungkin lebih banyak daripada saya. Nah, apalagi yang aktivis kalau boleh jujur saya bukan aktivis ya saya hanya orang biasa. Nah tapi saya juga berusaha untuk lebih maju lagi lebih bagus lagi dan lain sebagainya.
Ada lagi? Boleh, Bapak Ibu? Atau cukup sekian penjelasan saya gimana? Kurang jelas atau kecepatan ataupun gimana? Bapak Ibu masih bingung? Alhamdulillah Bu, udah lumayan paham. Mungkin ya bagi teman-teman yang lain masih, kalau ini mah eleng kahalu. Mungkin kan ada yang baru juga mengenal antropologi. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat bahwa mungkin di SMA ya, ketika dapat kita masuk ke IPS itu biasanya antropologi, sosiologi itu ada. Ya. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau zaman dulu, kalau saya sendiri itu mendapatkan ketika di SMA IPS itu dapat antropologi, dapat sosiologi. Kalau antropologi itu kan sebenarnya kegiatan kita ya sehari-hari ya Bapak ya. Iya Bu. Ya, yang ada dalam diri kita, gimana kita perilakunya, bentuk fisiknya, kebudayaan yang dihasilkan kita apa gitu. Sebenarnya mungkin bukan hal yang sulit juga untuk Bapak Ibu, cuman ya karena mungkin teorinya yang kadang-kadang mungkin bingung, lebih enak pengalaman langsung dibandingkan dengan teori itu. Biasanya lebih masuk. Kalau saya itu ketika saya tuh mendapatkan teori misalkan akan lebih susah, akan lebih masuk dibandingkan dengan teori. Jadi pengalaman tuh biasanya lebih mengena, lebih cepat masuknya dibandingkan dengan teori, karena teori mah susah gitu. Padahal kalau pengalaman mah lebih gampang ya. Memang harus disesuaikan dengan teori yang ada juga gitu. Tidak boleh asal-asalan. Bapak Ibu mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Tapi sebelum ke ini saya pengen absen dulu. Ada Pak Torotodo. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada Imam Prihatin. Ada Pak Imam. Kalau saya lihat di absen itu semuanya 27 ya? Semuanya tuh ya 27. Tapi yang hadir 18 ya mungkin karena ini ya ada pekerjaan lain. Cuman saya harap nanti Bapak bisa kasih tahu teman-temannya kalau misalkan memang tidak bisa hadir karena kesibukan apapun kerja, mohon konfirmasi ke saya. Nah, ya kasihan soalnya bukan apa-apa dah. Saya juga memaklumi kalau yang namanya kerja mah kalau sibuk mah nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Apalagi bukan mahasiswa reguler. Kalau reguler mah kan sudah pasti ya. Tapi kan kalau non reguler beda lagi gitu. Saya bisa memaklumi ya mungkin, tapi ya nilai mah tidak akan sama dengan yang selalu hadir ya. Nah mungkin itu cukup sekian ya. Saya sudah foto yang hadir hari ini. Kalau misalkan ada yang ini boleh japri ke saya siapa yang nggak hadir ataupun orang tersebut bisa hadir nggak bisa hadir karena apa, boleh dijapri ke saya. Mungkin Bapak Ibu terima kasih ya cukup hari ini sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena saya hanya manusia biasa. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di minggu depan. Amin. Kalau misalkan dikasih umur panjang ya, karena nggak tahu yang namanya umur, besok juga nggak tahu apakah kita masih ada di dunia ini atau enggak. Nah itu, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya live duluan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.